Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Kristi dengan NIM H0321315 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang sistem saraf pada manusia. Apa sih itu sistem saraf? Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Nah, sistem saraf ini merupakan sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensorik indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis berbagai proses fisiologi tubuh. Fungsi sistem saraf pada manusia. Yang pertama, sebagai alat pengenal perubahan yang terjadi di luar tubuh atau alat penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui indera yang meliputi mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Nah, fungsi yang kedua, sebagai pengendali atau pengatur kerja organ tubuh sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Selanjutnya, sebagai pusat pengendali tanggapan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan di sekitarnya. Karena saraf merupakan sebagai pengendali kerja alat tubuh, maka jaringan saraf terdapat pada seluruh. Selanjutnya, ada jenis-jenis sistem saraf. Jenis-jenis sistem saraf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat atau biasa disingkat dengan SSP yaitu otak esenfalon dan medula spinalis yang merupakan pusat integrasi dan kontrol seluruh aktivitas tubuh. Nah, yang kedua, sistem saraf tepi atau biasa disingkat dengan SST yaitu saraf kranial dan saraf spinalis merupakan garis komunikasi antara SSP dan tubuh. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem saraf pusat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia yang terletak di dalam rongga tengkorak. Bagian utama otak adalah otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan otak tengah. Yang kedua, ada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah organ yang terhubung langsung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Organ ini berfungsi membawa informasi dari berbagai bagian tubuh ke otak dan sebaliknya. Yang ketiga, ada neuron. Neuron adalah sekelompok sel yang membangun sistem saraf pusat yang jumlahnya ada miliaran di dalam tubuh manusia. Miliaran sel ini berkomunikasi satu sama lain untuk menghasilkan respon dan tindakan fisik. Setiap neuron terdiri dari tiga bagian utama, yaitu badan sel, soma, dan dendrit. Badan sel saraf merupakan bagian yang paling besar dari setiap saraf. Badan sel ini berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Pada badan sel saraf ini terdapat sitoplasma, inti sel, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badan nisel. Badan nisel ini merupakan kumpulan dari retikulum endoplasma, tempat transportasi sintesis protein. Soma berfungsi untuk mengendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron. Badan sel mengandung organel yang bertanggung jawab untuk memproduksi energi dan biosintesis molekul organik seperti enzim-enzim. Pada badan sel terdapat nukleus, daerah di sekelilingnya nukleus disebut perikarion. Badan sel ini biasanya memiliki beberapa cabang dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang serta merupakan peluasan dari badan sel. Dendrit ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Akson adalah tonjolan tunggal dan panjang yang menghantarkan informasi keluar dari badan sel.
Di dalam akson terdapat benang-benang halus disebut neofibril dan dibungkus oleh beberapa lapis selaput myelin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Pada sistem saraf pusat, neuron menerima informasi dari neuron dan primer di dendrit sinapsis, yang dimana ditunjukkan dalam 80-90% dari total neuron area permukaan. Badan sel dihubungkan dengan sel yang lain melalui akson yang ujung satu dengan yang lain, membentuk sinapsis. Pada masing-masing sinapsis terjadi komunikasi neuron dengan sel yang lain. Bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu struktur neuron. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama sistem somatik. Sistem somatik terdiri atas serabut saraf perifer. Nah, serabut saraf perifer ini bertugas mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ perifer seperti kulit, yang nantinya informasi yang diperoleh akan dibawa ke sistem saraf pusat. Selain serabut saraf perifer, sistem saraf somatik ini juga terdiri dari serabut saraf motorik yang menuju keluar dari otak. Serabut saraf motorik berfungsi membawa pesan untuk menggerakkan tubuh. Nah, contohnya itu misalnya ketika kita tidak sengaja menyentuh api pada lilin, saraf perifer akan membawa informasi ke otak bahwa itu adalah sensasi panas. Setelah itu, saraf motorik memberi sinyal ke otak agar menggerakkan jari-jari tangan untuk segera menghindari atau melepas atau menarik tangan dari termos panas tersebut. Walau prosesnya terlihat panjang, proses ini faktanya hanya berlangsung dalam 1 detik saja. Yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah jaringan sel kompleks yang mengontrol keadaan internal tubuh. Bedanya dengan sistem saraf somatik, sistem saraf otonom ini mengatur fungsi-fungsi tubuh yang di luar kesadaran seseorang. Nah, ada dua bagian dari saraf otonom, yaitu yang pertama sistem simpatik. Sistem simpatik ini bertugas membuat respon perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman dalam waktu cepat. Misalnya ketika kita sedang merasa gugup atau takut, sistem saraf simpatik ini akan memicu respon dengan mempercepat detak jantung, memproduksi kelenjar keringat, meningkatkan pernapasan, dan lain-lain. Yang kedua, sistem parasmatik bertugas membuat respon. Sistem parasmatik bertanggung jawab menjaga fungsi tubuh agar tetap berjalan normal setelah munculnya ancaman. Jadi, ketika ancaman sudah berlalu, sistem parasmatik ini mulai bekerja untuk memperlambat detak jantung, memperlambat pernapasan, mengurangi aliran darah ke otot-otot lain. Adapun sel-sel pada sistem saraf, yaitu sistem saraf pada manusia terdiri dari dua komponen, yaitu sel saraf dan sel glial. Sel saraf berfungsi sebagai alat untuk mengantarkan impuls dari panca indera menuju ke otak, yang selanjutnya otak akan dikirim ke otot. Sedangkan sel glial berfungsi sebagai pemberi nutrisi pada neuron. Yang kedua ada sel penyokong atau neuroglia. Sel glial adalah sel penunjang tambahan pada sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Selain itu, juga berfungsi mengisolasi neuron, menyediakan kerangka yang mendukung jaringan, membantu memelihara lingkungan intraseluler, dan bertindak sebagai fagosit. Adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada materi sistem saraf, yaitu sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Sistem saraf ini berfungsi untuk mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan.
Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf perifer terdiri dari sistem sadar dan sistem saraf tak sadar. Nah, itulah pemaparan materi singkat mengenai sistem saraf dari saya. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.